Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo guys, bertemu kembali di channel calon sutradara Deka Film. Semoga kalian semua hari ini diberikan kesehatan dan juga dimudahkan semua urusannya ya amin. Kali ini kita kembali mendapatkan cerita kisah nyata yang sangat mengesankan. Kisah nyata perjuangan seorang laki-laki yang memperjuangkan seorang kekasihnya untuk menjadi dokter. Namun ketika sang kekasih sudah menjadi dokter, malah dibalas pengkhianatan dan berujung perpisahan. Namun sebelum kita melanjutkan ceritanya, mari kita sama-sama bangun channel ini, dengan cara like videonya, subscribe, dan komennya, agar channel ini terus bisa berkembang, dan selalu bisa membagikan kisah-kisah seru yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Narasumber kita kali ini bernama Dimas Setia. Dimas Setia ini lahir di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Dimas adalah seorang pegawai swasta dari perusahaan asing, yang bergerak di bidang konstruksi. Keseharian Dimas selalu ditugaskan di berbagai daerah di luar kota. Di mana ada proyek baru disitulah ada Dimas. Dimas sudah mengabdi di perusahaan ini sekitar 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun terakhir ini, Dimas memberanikan diri untuk menjalin kisah asmara dengan seorang wanita bernama Tiffany. Tiffany adalah tetangga satu komplek perumahan tempat tinggal Dimas. Tiffany kala itu masih duduk di sekolah menengah atas yang sebentar lagi akan lulus sekolah. Dimas di kampung halaman lumayan dikenal sebagai seorang pemuda yang sukses karena pekerjaannya. Awal kisah pertemuan antara Dimas dan Tiffany bermula ketika mereka sedang beribadah minggu di salah satu gereja di tempat tinggal mereka. Seringnya bertemu karena ibadah itu membuat keduanya saling tertarik satu sama lain. Kedekatan keduanya juga diketahui oleh keluarga masing-masing. Pada waktu lulusan sekolah Tiffany mendapatkan beasiswa dari sekolah atas prestasinya. Pihak sekolah Fanny merekomendasikan Fanny untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Udayana Bali. Namun rupanya kesempatan emas ini tidak didukung sepenuhnya oleh orang tua Fanny. Fanny adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Fanny memiliki kakak laki-laki yang sudah menikah dan memiliki usaha perikanan di Pulau Bangka Belitung, dan tinggal menetap di Bangka Belitung. Fanny tinggal bersama ayah dan ibunya. Ayah Fanny mengalami penyakit stroke yang diderita sekitar 3 tahun belakangan ini. Sedangkan ibu Fanny mempunyai beberapa kios beras di berbagai pasar di kota Banyuwangi. Keseharian Fanny setelah selesai sekolah sudah terbiasa membantu sang ibu untuk jualan di kios beras mereka. Atas situasi inilah alasan orang tua Fanny tidak mendukung Fanny untuk tidak melanjutkan kuliah apalagi kuliah di luar kota. Orang tua Fanny bermaksud untuk membimbing Fanny sebagai penerus usaha yang dimiliki orang tua Fanny. Fanny rupanya menolak arahan orang tua Fanny. Dan Fanny memiliki keyakinan sendiri untuk menentukan masa depannya sendiri. Lalu Fanny mengabarkan hal ini ke Dimas, namun Dimas ketika itu lagi ditugaskan untuk ke Surabaya oleh perusahaan Dimas bekerja. Ketika Dimas berlibur akhir pekan, mereka pun janjian untuk membahas hal ini. Dalam pertemuan tersebut Dimas mendengarkan semua cerita yang dialami. Dimas memahami maksud baik orang tua Fanny. Namun Dimas juga sangat menyayangkan jika kesempatan beasiswa ini tidak diambil. Lalu Dimas berusaha menemui orang tua Fanny.
untuk membujuk orang tua Fanny. Dimas hari itu juga datang ke rumah Fanny, dan menemui ayah dan ibu Fanny. Namun lagi-lagi orang tua Fanny tetap melarang Fanny untuk kuliah di luar kota. Bahkan ibu Fanny mengatakan tidak akan mau membiayai kuliah Fanny jika Fanny memaksa. Ibu Fanny berkata, Fanny adalah anak satu-satunya yang bisa melanjutkan usaha orang tua Fanny yang dirintis dari 20 tahun lalu. Dimas pun tidak bisa berbicara apa-apa ketika ibu Fanny menyampaikan hal itu. Fanny pun terlihat kecewa dan putus asa untuk melanjutkan kuliah. Dimas pun berpamitan pulang kepada orang tua Fanny. Setelah Dimas sampai rumah rupanya Fanny tidak puas dengan hasil pembicaraan antara Dimas dan ibunya. Fanny menyampaikan ke Dimas kalau Fanny tetap ingin melanjutkan kuliah. Namun Fanny bingung nanti biaya kuliah dari mana jika ayah ibu tidak mau membiayai. Hingga akhirnya Dimas membuat keputusan jika memang Fanny menginginkan untuk kuliah Dimas menyanggupi pembiayaan tersebut. Asal orang tua Fanny mengizinkan untuk Fanny kuliah. Namun orang tua Fanny tetap no comment. Keduanya memutuskan untuk datang ke Bali dan mendaftar kuliah di Universitas Udayana. Sekitar sebulan kemudian Fanny menerima email bahwa Fanny keterima menjadi mahasiswa di fakultas ternama itu, namun masuk di golongan D. Yang artinya masih memerlukan biaya untuk mendaftar di fakultas tersebut. Hal ini membuat Fanny bingung terasa tidak tega jika harus membebani Dimas yang masih berstatus pacar. Fanny pun sempat berpikir untuk mengikuti arahan ibunya saja tidak kuliah dan jualan di kios saja. Namun Dimas ketika mendengar itu, Dimas meyakinkan Fanny bahwa dia akan bekerja keras supaya Fanny bisa tetap lanjut kuliah. Fanny pun senang mendengar kabar dari Dimas itu. Tabungan Dimas selama 2 tahun bekerja dicairkan untuk kesiapan kuliah Fanny. Fanny akhirnya bisa kuliah, dan Fanny juga komitmen untuk tidak mengecewakan seseorang yang sedang memperjuangkannya. Dimas juga sering datang ke Bali untuk menemui Fanny, ketika Dimas sedang libur. Dimas akhirnya juga mengenal teman-teman kuliah Fanny, di sana. Ketika ada Dimas mereka juga sering keluar bareng untuk makan bersama. Dimas akhirnya merasa tenang ketika mengetahui Fanny selama di Bali memiliki teman-teman yang sangat baik. Singkat cerita akhirnya Fanny sukses dalam kuliah, dan akhirnya Fanny bisa mendapatkan gelar sebagai dokter. Dengan kerja keras Dimas serta perjuangan yang besar Fanny akhirnya terwujud menjadi dokter. Orang tua Fanny juga sangat senang mendengar kabar itu. Akhirnya kedua keluarga sepakat untuk Fanny dan Dimas menjalin hubungan yang ke arah serius. Mereka pun akhirnya melakukan pertunangan. Setelah mereka bertunangan Fanny mencoba melamar di beberapa tempat untuk mendapatkan pekerjaan di Banyuwangi. Hingga akhirnya Fanny keterima 2 tempat sekaligus. Tempat kerja pertama di salah satu rumah sakit swasta dan klinik di Banyuwangi. Fanny juga mulai mendapatkan penghasilan sendiri. Hubungan antara Fanny dan Dimas juga semakin bertambah hari, semakin membaik, walaupun Dimas selalu berada di luar kota dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Setahun berjalan setelah Fanny bekerja. Rupanya Fanny menginginkan untuk membuka praktek sendiri di rumahnya. Fanny akhirnya mendirikan klinik yang waktu itu dibiayai oleh orang tua Fanny. Fanny pun memiliki klinik sendiri. Ternyata dengan adanya klinik inilah, masalah di antara mereka mulai datang. Fanny dituntut untuk bisa menghadiri berbagai seminar untuk mendapatkan izin untuk membuka praktek di kliniknya. Fanny pun tiap bulannya selalu menyempatkan waktu untuk ikut seminar di berbagai kota di Indonesia.
Hingga pada suatu waktu Fanny bertemu rekan sekampusnya ketika menghadiri seminar dia bernama Bayu. Dan ternyata Bayu juga sedang membuka klinik kecantikan di kota tinggal Bayu. Kedekatan mereka pun mulai berlangsung karena memiliki visi misi yang sama. Dan ternyata diam-diam Bayu menyukai Fanny semenjak masih kuliah. Berbagai cara pun Bayu lakukan untuk bisa mengambil hati Tiffany. Hingga suatu saat entah setan apa yang merasuki pikiran Fanny. Fanny pun mengikuti ajakan Bayu untuk bermalam bareng ketika ada seminar di kota Surabaya usai. Malam itu mereka keluar di salah satu tempat hiburan malam, Fanny pun diajak minum alkohol oleh Bayu. Mungkin karena efek dari minuman alkohol itu, secara terang-terangan mereka melakukan hubungan badan di salah satu hotel ternama di Surabaya. Dan Bayu mengabadikan kejadian laknat itu di telepon selulernya. Tidak lama dari kejadian itu, setelah Fanny sedang berlibur di kota Malang bersama Dimas, tiba-tiba Bayu mengirimkan video itu ke Fanny dan diketahui oleh Dimas. Entah apa maksud Dimas ini. Yang jelas karena kiriman video itulah perbuatan bejat Fanny diketahui Dimas. Setelah Dimas mengetahui itu, spontan Dimas pergi meninggalkan Fanny tanpa sepatah kata pun. Mungkin benar kata pepatah bangkai pasti akan tercium juga. Betapa hancur hati Dimas, setelah mengetahui perbuatan bejat kekasihnya itu. Fanny pun berusaha menghubungi Dimas dan meminta untuk Dimas kembali ke penginapan yang berada di Malang itu. Namun nomor Dimas ternyata tidak bisa dihubungi oleh Fanny. Fanny akhirnya memutuskan untuk pulang ke Banyuwangi seorang diri. Dan berusaha mencari tahu keberadaan Dimas berada. Ketika Fanny sampai di rumah Fanny terkaget-kaget ketika ibu Fanny sudah mengetahui kelakuan Fanny. Karena Dimas datang ke rumah Fanny, menceritakan semuanya dan ingin memutuskan pertunangan di antara mereka. Ibu Fanny pun tidak bisa berbicara banyak oleh keputusan Dimas itu. Fanny pun berusaha terus untuk bisa menemui Dimas tapi hal itu tidak bisa terwujud. Dimas sudah membuat keputusan bahwa dia tidak akan mau lagi bertemu Fanny. Dimas pun sempat down dan tidak bekerja karena masalah yang Dimas hadapi. Selalu terpikir di benak Dimas betapa susah payahnya Dimas mencarikan biaya untuk Fanny kuliah. Namun balasan Fanny sungguh di luar batas. Ibarat kata air susu dibalas dengan air tuba. Fanny pun merasa bersalah seumur hidup. Dan sampai saat ini ketika 4 tahun berlalu mereka pun belum sempat ketemu secara tatap muka lagi. Salam Kalan Sutradara Deka Film.